Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam merayu, salam untuk saudaraku yang ada di Indonesia maupun yang di luar negeri. Semoga berbahagia dan yang baru sakit mudah cepat sembuh. Yang beraktivitas dan bekerja mendapat rezeki yang banyak dan berkah. Amin. Hari-hari ini kita disibukkan dengan berbagai macam dinamika politik, tapi pada dasarnya kalau saya amati, peran yang sangat besar sekali adalah Pak Jokowi, karena Pak Jokowi adalah hari-hari dia ada mikir kepentingannya rakyat. Nah, jujur saya yang kagum lah sama beliaunya, keberaniannya itu ya luar biasa. Walaupun bodinya sih boleh krempeng, tetapi nyalinya itu seperti singa ya. Beda banget dengan yang punya pangkat jenderal ya. Tetapi selama 10 tahun memimpin gak berbuat apa-apa. Nah, nyali Jokowi ini bukan saja diakui di level dalam negeri, tapi udah internasional. Salah satu bukti ya keberanian Jokowi adalah ketika dia menyetop bahan tambang Indonesia termasuk nikel ya. Nah, melarang biji nikel dijual atau diekspor dalam bentuk mentah. Yaitu sebagai catatan saja ya, biji nikel adalah salah satu tambang bahan utama untuk membuat baja Eropa. Banyak mengimpor biji dari Indonesia untuk menyaplai pabrik-pabrik baja di sana. Ya, biji nikel itu diolah, kemudian dijadikan baja, dan baja itu diekspor lagi ke seluruh dunia, termasuk Indonesia dengan harga yang lebih mahal. Jadi selama puluhan tahun kita hanya mengekspor biji nikel dengan harga murah ke Eropa dan membeli baja dari Eropa dengan harga yang tinggi, padahal bahan dasar dari kita. Nah, jadi kita ini dibodohi Eropa ya bertahun-tahun lamanya. Kenapa kita bisa bodoh? Karena kita sengaja membodohi diri. Nah, selama puluhan tahun lebih senang menguras sumber daya alam kita, lalu menjualnya ke negara lain dalam bentuk penjualan raw material. Banyak pejabat dan mafia yang bermain lewat komisi sehingga tidak ada yang mau mengubah rule of the game. Dalam permainan tambang seperti ini, pejabatnya dibuat kenyang sehingga nggak mau belajar, dan kita tetap terbelakang dalam hal teknologi, nggak bisa mengikuti perkembangan zaman, dan zaman kita jadi budak Eropa, karena pejabat kita memang rakus dan yaitu kekenyangan ya. Mental ini yang mau dirubah oleh Jokowi ya. Per Januari 20 ya kemarin ya, aturan biji nikel dalam bentuk mentah tidak boleh lagi diekspor ke luar negeri. Yang boleh diekspor adalah melalui proses dulu setengah jadi atau sudah jadi, sehingga harga jualnya pun lebih mahal. Itu dari sekedar bahan mentah, pemerintah tidak menginginkan ya. Itu membuat Eropa ya, mengamuk, dan dia berkoalisi dengan Amerika juga. Amerika ikut-ikut tekan Indonesia karena Eropa sendiri selama ini menekan Indonesia tidak mempan ya. Kenapa dia marah? Karena industri baja mereka sekarang ini kolab, karena hampir 30% ya kapasitas ekspor biji nikel dunia itu dari Indonesia, 30%-nya sangat berpengaruh sekali terhadap Eropa ya. Maka dari itu
Eropa berusaha ngelobi sana ngelobi sini, termasuk Amerika tadi, agar supaya menekan Indonesia untuk mengekspor raw material lagi. Tapi kita ketahui ya, bahwa Jokowi tetap berkeras walaupun sudah diajukan ke WTO, kalah kemarin kan, tapi tetap bersikeras. Dan kemarin boksit juga di stop ya. Dalam hal ini saya kagumi lah sama Jokowi, dia betul tak nggak gentar sama sekali dan nggak takut diisolasi ya. Betul-betul akan membuat Indonesia maju. Jangan sekedar jual saja raw material. Nah, kebijakan-kebijakan seperti inilah yang diharapkan oleh rakyat, sehingga hasilnya bisa dinikmati oleh rakyat ya. Jadi coba kita bayangkan ya, dalam satu tambang saja ya, biji nikel itu langsung kita mendapat nilai tambahnya 152 triliun ya. Karena ekspornya tinggi dari baja kan. Nah, dari sini kalau kita bermacam-macam ada bauksit, ada dan lain-lain lah, berapa yang akan kita raih nilai tambahnya. Jadi pada prinsipnya, siapa sih kira-kira yang akan meneruskan seperti Pak Jokowi untuk kemajuan masyarakat, untuk kemajuan Indonesia ya. Dari 3 capres ini ya, yang kemarin sudah diungkapkan di Rakernas PDI Perjuangan ya, sehari setelah dilantik langsung ngurus pangan. Nah, jadi inilah yang namanya kepala negara. Momen apa yang harus dipikirkan gitu loh. Kemarin nikel kelihatannya udah jalan dengan ekspor segala macam, udah menguntungkan. Nah, ke depan ini adalah urusan pangan. Karena semua negara menutup kerannya untuk ekspor pangannya masing-masing. Sementara kita, penduduk kita sudah 270 juta. Kalau kita nggak siap makanan sendiri, beras dan segala macam itu, impor, tidak ada negara yang mengekspor karena menghadapi panas El Nino ya. Jadi hari-hari sebelumnya Pak Jokowi sudah wanti-wanti untuk calon pemimpinnya, dan yang diharapkan dan sudah terang-terangan Pak Jokowi ngomong adalah Pak Ganjar. Pak Ganjar, dia bilang Pak Jokowi adalah mampu akan meneruskan seperti itu. Nah, jadi sudah gamblang, mudah-mudahan lah ke depan kita, pemimpin kita yang jadi presiden bisa meneruskan apa yang dipikirkan oleh Pak Jokowi. Saya pikir itu. Terima kasih. Merdeka.